Pernahkah kamu merasa sudah mengatur keuangan dengan teliti, menyusun anggaran ketat, tapi hasilnya tetap saja tidak memuaskan? Uang di rekening seolah lenyap begitu saja, dan impian finansial terasa semakin jauh. Ternyata masalahnya bukan hanya pada perhitungan angka-angka itu. Masalah utamanya ada pada psikologi kita sendiri, cara kita berpikir dan merespons uang. Dalam buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, dia mengajarkan pelajaran krusial. Cara berpikir tentang uang jauh lebih berharga daripada sekadar menghitungnya. Jadi, sebelum kamu bekerja keras memburu kekayaan, luangkan waktu untuk memahami bagaimana pikiranmu memperlakukan uang. Itu bisa menjadi perubahan terbesar dalam hidupmu. 1. Uang itu tentang perilaku, bukan hanya pengetahuan. Bayangkan ini. Banyak orang yang sangat pintar dalam hal keuangan. Mereka hafal rumus bunga majemuk, mengerti analisis saham, bahkan punya gelar MBA dari universitas top. Tapi, kenapa banyak dari mereka yang tetap saja mengalami kegagalan ekonomi? Jawabannya sederhana. Karena kesuksesan finansial bukan soal seberapa tinggi IQ-mu, melainkan soal perilaku sehari-hari. Morgan Housel menjelaskan dalam bukunya bahwa pengetahuan finansial hanyalah dasar. Yang benar-benar menentukan adalah kemampuanmu mengendalikan emosi dan kebiasaan. Misalnya, kamu bisa tahu bahwa berinvestasi jangka panjang adalah kunci, tapi jika godaan belanja impulsif, seperti membeli gadget baru hanya karena diskon, selalu mengalahkan logikamu, maka semua pengetahuan itu sia-sia. Dia mencontohkan cerita dari buku. Seorang dokter bedah brilian yang pintar menghitung risiko operasi, tapi gagal mengelola portofolio investasinya karena terlalu percaya diri dan mengabaikan disiplin. Housel bilang, melakukan hal yang benar itu jauh lebih penting daripada terlihat pintar. Jadi, mulai hari ini, fokuslah pada membangun disiplin, kesabaran, dan kontrol diri. Itu bukanlah bakat bawaan, tapi kebiasaan yang bisa dilatih. Bayangkan jika kamu bisa menahan diri dari pengeluaran, tidak perlu selama setahun. Berapa banyak yang bisa kamu tabung? Itulah fondasi kekayaan jangka panjang yang sejati. Bukan trik cepat yang sering gagal. Dua keberuntungan dan risiko. Dua sisi dari koin yang sama. 300 sampai 500. Kita sering melihat orang sukses dan langsung berpikir, wah, dia pasti kerja keras luar biasa. Atau sebaliknya, saat melihat kegagalan, kita menyalahkan kemalasan atau kesalahan mereka. Tapi, apakah itu seluruh ceritanya? Housel mengingatkan kita bahwa ada dua faktor besar yang sering diabaikan. Keberuntungan dan risiko. Mereka seperti dua sisi koin yang sama, tak bisa dipisahkan. Tidak semua kesuksesan murni hasil usaha, dan tidak semua kegagalan karena kesalahan pribadi. Misalnya, Bill Gates sukses dengan Microsoft, bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena keberuntungan lahir di era komputer pribadi dan akses awal ke teknologi di sekolahnya. Di sisi lain, risiko bisa datang tiba-tiba, seperti pandemi atau gejolak pasar yang menghancurkan bisnis solid. Emphasis Housel menulis, tidak semua kesuksesan adalah hasil kerja keras, dan tidak semua kegagalan adalah karena kesalahan. Dari perspektif psikologis, ini mengajarkan kita untuk rendah hati. Daripada iri pada kesuksesan orang lain atau merendahkan yang gagal, belajarlah bersyukur atas keberuntunganmu sendiri dan siapkan strategi menghadapi risiko. Pikirkan, apa risiko terbesar dalam keuanganmu saat ini? Dengan mindset ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak, bukan hanya bergantung pada keberuntungan semata. 3. Menjadi kaya versus tetap kaya. Ada perbedaan mendasar antara menjadi kaya dan tetap kaya. Dan ini sering menjadi jebakan bagi banyak orang. Menjadi kaya memerlukan keberanian, mengambil risiko, berinvestasi agresif, atau memulai bisnis di tengah ketidakpastian. Tapi, tetap kaya? Itu butuh kerendahan hati yang ekstrem, tidak serakah, tidak sombong setelah sukses. Housel menceritakan banyak kasus di bukunya, seperti atlet profesional yang meraup jutaan dolar, tapi bangkrut dalam hitungan tahun karena gaya hidup mewah yang tak terkendali. Mereka gagal karena tidak tahu kapan harus berhenti. Prinsip kuncinya, selalu sisakan ruang untuk kesalahan. Artinya jangan habiskan semua uangmu untuk investasi berisiko tinggi. Simpan cadangan yang tampak berlebihan, seperti dana darurat 6 bulan gaji atau diversifikasi aset.
Ini bukan soal paranoia, tapi tentang ketenangan batin. Bayangkan, ketika pasar ambruk, kamu bisa tidur nyenyak karena punya buffer. Itulah kekayaan sejati. Bukan angka di rekening, tapi kedamaian pikiran yang tak ternilai. Keempat, waktu adalah senjata rahasia uang. Salah satu cerita paling ikonik di buku ini adalah tentang Warren Buffett. Dia bukan miliarder karena strategi super rumit atau prediksi pasar yang akurat 100%. Rahasianya, waktu. Buffett mulai berinvestasi sejak usia 10 tahun dan bertahan selama puluhan tahun, memanfaatkan kekuatan compound interest. Efek berlipat ganda dari waktu. Bayangkan ini, jika kamu investasikan 10 juta rupiah dengan return 7% per tahun, dalam 10 tahun jadi 19 juta rupiah. Tapi dalam 30 tahun, lebih dari 76 juta rupiah. Itu efek pelan tapi pasti. Housel bilang, kekayaan tumbuh pelan, lalu tiba-tiba meledak. Tapi, kenapa banyak orang gagal? Karena tergoda hasil instan, seperti skema get rich quick atau trading harian yang berisiko. Dari sisi psikologis, ini karena otak kita lebih suka gratifikasi cepat daripada kesabaran jangka panjang. Pelajaran. Mulailah sekarang, biarkan waktu bekerja untukmu. Hindari jebakan cepat kaya yang sering berujung rugi. Dengan disiplin, bahkan investasi kecil bisa jadi gunung emas seiring waktu. 5. Tujuan akhir uang. Kebebasan. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir uang adalah untuk membeli mobil mewah, rumah besar, atau barang-barang status. Padahal menurut Housel, uang sejati adalah tentang kebebasan, kendali atas waktu, dan hidupmu. Bayangkan bisa bilang tidak pada pekerjaan yang membosankan, atau punya waktu untuk keluarga tanpa khawatir tagihan. Itulah kekayaan hakiki. Dia mencontohkan orang-orang yang cukup, bukan miliarder, tapi punya cukup untuk hidup sesuai passion. Emphasis Morgan bilang, tujuan tertinggi dari uang adalah membuatmu bisa bangun setiap pagi dan melakukan apa yang kamu mau. Dari perspektif psikologis, ini tentang konsep enough. Tahu kapan berhenti mengejar lebih banyak. Banyak miliarder tetap stres karena tak pernah puas. Refleksikan, apa kebebasan yang ingin kamu beli dengan uangmu? Mulailah dengan membangun tabungan yang memberi opsi, bukan hanya konsumsi. Inilah yang membuat hidup bermakna. Bukan harta, tapi pilihan bebas. Kesimpulan, jadi, apa inti dari The Psychology of Money? Ini bukan sekadar buku keuangan. Ini panduan memahami diri sendiri melalui lensa uang. Uang bukan soal seberapa pintar kamu menghitung, tapi seberapa sabar kamu bertahan. Uang bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk menciptakan ketenangan dan stabilitas. Dan kekayaan sejati bukan di saldo bank, tapi di kebebasan menjalani hidup sesuai kehendakmu. Buku ini mengajak kita introspeksi. Bagaimana pikiranmu membentuk keputusan finansial? Dengan menerapkan pelajaran ini, kamu bisa mengubah nasib keuanganmu secara dramatis. Jika video ini menginspirasi kamu, tekan like agar lebih banyak orang menemukan konten seperti ini, dan subscribe ke channel Suara Buku untuk ringkasan buku-buku inspiratif selanjutnya. Tulis di komentar, buku apa yang ingin kamu dengar ringkasannya berikutnya? Sampai jumpa di video mendatang, dan ingat, kelola pikiranmu dengan baik, maka uang akan mengikuti langkahmu.